warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Naimah, unit kerja TK Pertiwi Ngapus. Saya CGP Angkatan 7 Kabupaten Blora. Inilah tugas aksi nyata saya di modul 1.4 tentang budaya positif. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di TK Pertiwi Ngapus dalam keadaan sehat walafiat, yang insya Allah dalam kegiatan ini berkah barokah untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Salam dan salawat marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari Yaumul Qiyamah. Amin Allahumma amin. Perkenalkan, saya selaku moderator pada kegiatan hari ini akan menyampaikan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua penyampaian materi inti oleh narasumber Ibu Siti Naimah, acara yang terakhir yaitu penutup. Baiklah, menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, acara inti yaitu penyampaian, penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Ibu Siti Naimah. Kepada Ibu Siti Naimah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Sulatmi SPD selaku Ketua KKG Dewi Sartika serta rekan guru semua yang saya hormati pula. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari jalan gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni Ad-Dinul Islam. Langsung saja kegiatan hari ini ya Bapak Ibu. Terima kasih sebelumnya atas waktu yang telah disempatkan. Pertama-tama saya akan menyampaikan dari tujuan pada kegiatan hari ini. Ini merupakan salah satu tugas aksi nyata saya di modul 1.4. Di sini saya mengikuti program guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Blora. Di sini saya sudah mempelajari satu modul. Adapun satu modul itu memiliki 4 submodul, di antaranya submodul 1.1 sampai submodul 1.4. Di sini saya ditugaskan dalam modul 1.4 disuruh mengimbaskan atau menyalurkan apa yang sudah saya peroleh dalam mengikuti kegiatan CGP ini kepada rekan-rekan sejawat. Jadi Ibu-ibu sudah tahu ya maksud tujuan kita pada hari ini ya. Langsung saja ya Ibu-ibu, penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sebelum masuk di materi, kita ice breaking dulu ya, biar kita lebih semangat tidak ngeloyo, oke?
sudah tidak loyo lagi ya. Sekarang kita masuk di materi. Kita masuk di materi tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sebelumnya saya mau bertanya dulu kepada ibu-ibu. Apakah ibu-ibu sudah tahu apa itu budaya positif? Ya, berarti kebenaran sekali kalau kita hari ini belajar mengupas tentang apa itu budaya positif. Karena budaya positif itu sangat baik dan bagus untuk penerapan kita ke anak didik kita. Ini adalah beberapa kegiatan penerapan budaya positif di lembaga kami. Saya di lembaga TK Pertiwi Ngabos. Budaya positif saya yang sudah saya terapkan kepada anak-anak, pertama sebelum masuk sekolah kita berbaris terlebih dahulu. Anak-anak berbaris dulu, setelah itu yang kedua berjabat tangan sama ibu guru. Barulah kita masuk di kelas masing-masing. Kalau kelompok A berarti masuknya di kelas A, kalau kelompok B berarti masuknya di kelompok B. Setelah itu bergotong royong membersihkan halaman sekolah. Di situ anak-anak belajar untuk bekerja sama sesama temannya. Jadi kita bisa menanamkan pada anak-anak untuk bekerja sama sesama teman. Kegiatan yang keempat yaitu berbagi dengan teman. Kita terapkan juga anak-anak didik kita untuk berbagi. Baik itu berbagi makanan, baik itu berbagi mainan ataupun pensil ataupun buku. Kita kalau bisa mungkin harus bisa diterapkan dari dini ya. Sedangkan kegiatan yang kelima yaitu berdoa sebelum memulai kegiatan. Berdoa itu dilakukan sebelum memulai kegiatan. Baik itu kegiatan sebelum pembelajaran, sebelum makan, itu harus dibiasakan untuk berdoa. Itulah ya penerapan budaya positif yang sudah saya terapkan di lembaga saya di TK Pertiwi Ngabos. Sekarang kita masuk di konsep utama modul budaya positif. Konsep utama modul budaya positif ada 7 item. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang nomor 7, segitiga restitusi. Lanjut ya ibu-ibu. Yang pertama tadi tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ibu-ibu sudah maksud apa yang dimaksud paradigma baru? Sudah masuk atau belum? Ya, sekarang saya mencoba untuk menjabarkan yang dimaksud tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Sekarang ini kan kita sudah memakai kurikulum merdeka ya ibu-ibu ya. Maksud dari paradigma baru itu tentang memberi kebebasan. Dalam kurikulum merdeka itu kita membebaskan kepada anak didik kita untuk bisa memilih pembelajaran yang dipilihnya sesuai dengan keinginannya sendiri-sendiri, bukan dari keinginan gurunya. Maksudnya seperti itu. Kalau dulu kurikulum 13 kita pembelajaran hanya berpusat pada guru. Sekarang kalau kurikulum merdeka pembelajaran itu berpusat pada siswa. Maksud dari paradigma baru itu peralihan antara kurikulum 13 menjadi kurikulum merdeka. Jadi anak dibebaskan untuk berinovasi memilih pembelajaran yang dipilihnya. Dan diharuskan anak bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kreatif. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, inovatif. Yang kelima, bergotong royong. Yang keenam, berkebinekaan global. Lanjut. Materi lagi yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Disiplin positif berasal dari bahasa Latin, disciplina,
yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah penghubungan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Maksud dari kata ini berarti kalau kita mengartikan biasanya disiplin itu peraturan ya, peraturan atau larangan, peraturan. Tapi dalam pendapatnya Ki Hajar Dewantara, disiplin ialah bukan peraturan tapi tanggung jawab. Tanggung jawab yang harus dilalui oleh semua anak didik. Seperti kasus seorang ibu guru dikasih tanggung jawab untuk menyelesaikan administrasinya. Lah, guru itu mampu menyelesaikan administrasi yang sudah ditugaskan dari kepala sekolahnya. Berarti guru itu memiliki disiplin. Makna dari disiplin itu seperti itu. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara. Tapi sepengetahuan kita, saya pun seperti itu ibu-ibu. Setahu saya disiplin itu anak kalau melanggar kedisiplinan waktu biasanya dihukum. Tapi ternyata setelah saya mempelajari modul tentang guru penggerak ini, disiplin itu maksudnya bisa bertanggung jawab, bukan peraturan. Itu ya. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kekuasaan. Yang pertama tadi kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ini berhubungan tentang bertahan hidup. Berarti gimana caranya kita bisa bertahan hidup? Berarti kita membutuhkan makan, minum, tempat tinggal. Itu berarti kebutuhan yang harus dimiliki manusia. Sebisa mungkin kita harus bisa memiliki 5 kebutuhan dasar tadi ya. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ini maksudnya cinta dan kasih sayang. Berarti setiap anak didik kita, selain dia membutuhkan kebutuhan untuk bertahan hidup, dia juga membutuhkan kebutuhan untuk kasih sayang ya. Kalau di sekolah berarti dia membutuhkan kasih sayang dari seorang guru dan juga kasih sayang dari seorang teman-temannya. Itu ya. Kalau di rumah berarti dia membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu, seorang bapak, dan keluarga lainnya. Maksudnya seperti itu. Sekarang yang ketiga, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kebebasan, maksud dari kebebasan bahwa seperti tadi yang sudah saya singgung ya ibu-ibu, kalau kurikulum 13 kita membebaskan anak didik kita. Selain membebaskan, tapi kita juga harus memantau dari belakang. Bebas bukan berarti bebas sebebas-bebasnya nggih. Bebas itu tapi kita tetap memantau atau mendampingi dari belakang. Maksudnya bebas itu seperti ini, biar anak-anak tidak merasa tertekan. Kalau dulu kurikulum 13 itu kan biasanya kan anak tiru dari perintah ibu guru, tapi kalau sekarang kurikulum merdeka itu anak diberi kebebasan. Maksud dari bebas itu seperti itu, bebas berinovasi, bebas berkreasi, tapi di situ kita sebagai guru harus tetap mendampingi dari belakang. Setelah itu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa.
Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Maksud dari kesenangan ialah bahwa anak itu bebas memilih keinginannya sesuai kesenangannya. Kalau anak sukanya menari, malah dilarang, itu berarti kita malah menghilangkan kebutuhan dasarnya itu kesenangan ya. Berarti kita biarkan saja, biarkan dia pengennya apa ya kita dukung saja, hanya kita dampingi. Maksudnya kesenangan itu yang seperti itu. Sedangkan yang terakhir yaitu tentang penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Penguasaan maksudnya berarti setiap siswa biasanya kalau dia menonjol dalam satu kelasnya, kita kasih hadiah. Itu kira-kira boleh atau tidak ya? Ya, nanti kita dibahas lagi di slide selanjutnya. Sebenarnya untuk hadiah itu tidak baik buat anak. Karena apa? Karena itu bisa menjatuhkan mental siswa yang lain, ya. Wah, paling ya itu aja yang dapat, saya tidak dapat. Mending saya tidak usah berpendapat, saya tidak usah mendapat. Karena paling ya dia saja yang dapat. Itu sebenarnya tidak bagus buat anak didik yang lain. Bagus buat anak yang berprestasi, tapi merendah itu berarti membuat rasa bersalah berbuat itu bagi peserta didik yang lain, merasa dirinya tidak mampu gitu kan, tidak bagus sebenarnya ya. Ya, sekarang slide selanjutnya yang keempat, motivasi perilaku manusia. Dalam bukunya Dian Besen, teori motivasi perilaku manusia terdiri dari dua. Yang pertama, motivasi eksternal dan yang kedua, motivasi internal. Ibu-ibu sudah tahu ya, apa yang dimaksud eksternal? Sudah tahu atau belum? Eksternal itu faktor dari luar, sedangkan kalau internal faktor dari mana? Dalam ya. Faktor eksternal itu dari luar, kalau internal itu berarti dari dalam diri sendiri ya. Motivasi eksternal sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini diumpamakan seperti kasus seorang pengemudi, dia tidak memakai helm. Dia memakai helm karena dia takut akan tilangan. Berarti itu termasuk dia memakai helm karena dia takut karena tilangan. Itu berarti motivasinya dari luar ya, bukan dari dalam dirinya sendiri. Masa mau membuatkan ibu-ibu? Ya, maksudnya seperti itu. Yang dimaksud eksternal itu dari luar. Saya memakai helm mau ke Blora, pakai kendaraan roda 2, saya memakai helm. Kalau saya tidak pakai helm berarti saya nanti kena tilang dari Pak Polisi. Itu berarti motivasi eksternalnya dari Pak Polisi ya, bukan dari diri sendiri ya. Sedangkan yang kedua yaitu motivasi eksternal lagi. Eksternal kan ada dua, tadi karena hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau instansi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini biasanya sering dilakukan oleh kita, bahkan orang lain juga sering. Saya pun juga pernah melakukan seperti ini. Biasanya saya selalu memberi barang ataupun hadiah kepada anak saya pribadi khususnya. Biasanya kalau kamu mau belajar, nanti saya belikan ini, saya belikan itu sering saya tanamkan. Tapi sebenarnya itu tidak baik. Jadi anak merasa aku sinau besok biar dibelikan ini, biar aku minta ini dikasih ibuku. Itu sebenarnya juga tidak baik, karena itu anak mau melakukan sesuatu dari faktor eksternal, dari luar. Dia mau melakukan asalkan dia dikasih hadiah. Itu paham ya ibu ya? Ini juga tidak baik ya kalau diterapkan di lembaga, di TK, taman kanak-kanak. Ini juga tidak baik, karena nanti anak-anak mau melakukan kegiatan yang disuruh ibu guru tapi dengan iming-iming hadiah. Itu tidak
baik, bukan buat anak-anak untuk kedepannya, untuk jangka panjangnya itu tidak baik ya. Sekarang yang ini tadi kan ikut sertanya dari ini ya, dibagi dua. Sekarang yang kedua, motivasi internal. Motivasi internal ialah motivasi yang tumbuh dari diri sendiri. Motivasi ini tumbuh dari diri sendiri anak. Diperumpamakan seperti kasus anak mau mewarnai, anak suka menggambar. Anak suka menggambar itu udah dari dirinya sendiri. Terus kita sebagai guru harus terus menyupportnya, mendukungnya. Itulah yang dimaksud motivasi internal, motivasi dalam diri anak. Itu tujuan dari disiplin positif itu seperti itu ya. Kita harus memberikan motivasi internal kepada anak didik kita. Konsep disiplin dengan identitas. Konsep disiplin dengan identitas itu ada dua. Yang pertama identitas gagal dan yang kedua identitas sukses. Apakah Ibu sudah tahu bagaimana yang dimaksud identitas gagal dan identitas sukses? Boleh ya, kita kupas bersama-sama. Identitas gagal itu berupa hukuman. Kalau seumpama anak kita atau murid kita melakukan kesalahan, seumpama seperti kasus siswa si A, dia mengambil jajannya teman waktu di sekolah. Kira-kira apakah langsung kita hukum atau bagaimana? Ditegur, ya kita tegur, kita tidak bisa langsung menegurnya. Kita harus mencari tahu dulu ya ibu-ibu, mencari tahu dulu kenapa dia bisa mengambil jajannya teman. Itu ya, kita cari tahu apakah kebutuhan dasarnya tadi sudah terpenuhi atau belum. Kita harus kupas lagi karena tadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ya, anak itu mengambil jajannya teman, berarti kita harus selidiki. Oh, kenapa kok kamu mengambil jajannya teman? Ternyata anak itu mengambil jajannya teman karena dia lapar. Dia mau beli jajan, tidak punya uang. Ya, jadi otomatis kalau anak-anak lapar, tidak punya uang, mau tidak mau biasanya anak itu mengambil, ya. Itu berarti kita selidiki. Berarti kebutuhan apa yang belum dipenuhi si anak itu? Kebutuhan untuk bertahan hidup, karena dia itu ya tidak bisa kalau mau makan apa tidak punya, berarti kebutuhan itu. Kita tidak boleh langsung menghukumnya. Maksud dari identitas gagal itu seperti itu. Kita harus mencari tahu dulu. Kata-katanya seperti ini, suatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau hukuman itu biasanya sangat menyakitkan untuk anak-anak. Kita sebagai seorang guru kalau bisa kita menghindari sifat seperti ini ya. Tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang. Anak itu akan selalu ingat, terkenang. Oh, dulu saya dihukum bu guru seperti ini. Itu akan selalu membekas dalam benak anak itu ya. Sampai besar itu akan selalu membekas. Korban mendapatkan keadilan. Murid dan anak akan tersakiti. Ya, mesti tersakiti. Apalagi kalau hukumannya berupa hukuman kekerasan, berupa cubitan, berupa tempoman, itu berarti akan membekas di anak. Pasti moralnya terus fisiknya akan merasa tersakiti. Itu tidak dianjurkan untuk ibu guru ya. Yang dimaksud identitas gagal itu seperti itu. Ya, sekarang kita kupas yang identitas sukses. Identitas sukses memiliki satu, yaitu disiplin. Kalau identitas gagal tadi hukuman, kalau identitas sukses itu sifatnya disiplin. Disiplin sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama konsekuensi, yang kedua restitusi. Tadi ibu-ibu sudah tahu atau belum apa yang dimaksud konsekuensi dan apa yang dimaksud tentang restitusi? Mari kita simak bersama-sama ya. Konsekuensi ialah suatu pelanggaran, suatu anak terlambat sekolah, terus ibu guru mengasih konsekuensi. Kamu boleh ikut pembelajaran, asalkan kamu mau menulis ini setelah jam selesai pembelajaran. Itulah konsekuensi. Itu boleh dilakukan, tapi tidak baik untuk jangka panjang. Oke? Konsekuensi. Terus yang kedua ini restitusi. Restitusi ialah suatu kesalahan pada anak, tapi kita
itu. Apa penyebabnya? Kamu pengen apa? Itulah restitusi. Seorang guru diharuskan untuk bisa memiliki sifat yang restitusi dalam menyelesaikan masalah. Konsekuensi kata-kata sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek tadi ya. Korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Sedangkan kalau restitusi merupakan pilihan. Yang kedua, menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Menguatkan untuk anak ini dalam arti kita cari tahu masalahnya. Kenapa kok bisa seperti itu? Sebabnya apa? Bagaimana cara mengatasinya? Ya, itu seperti itu. Korban mendapat ganti. Biasanya korban bisa mendapat ganti itu ya seperti ini. Kalau seumpama kamu berangkat, ibaratnya diperumpamakan anak berangkat ke sekolah telat, terus kita cari tahu kenapa kamu kok bisa telat berangkat sekolah. Dia bilangnya saya bangunnya kesiangan. Kalau bangunnya kesiangan berarti besok lagi kalau malam harus segera tidur. Terus kira-kira apa lagi yang bisa kamu lakukan biar tidak berangkat telat? Kita bisa menanyakan seperti itu kepada anak didik kita. Itu kalau biasanya untuk anak SD ke atas ya, tapi kalau untuk anak TK ya bisa, tapi belum begitu menguasai kalau ditanya seperti detail seperti itu ya. Biasanya kalau anak SMP itu bisa saya bisa masang alarm Bu, itu berarti korban mendapatkan ganti. Dia bisa mendapatkan ganti. Oh kalau ini saya bisa memasang alarm untuk mengingatkan biar saya tidak telat lagi ya. Yang terakhir, murid atau anak mendapatkan penguatan. Sekarang masuk di 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, penghukum. Tadi sudah saya singgung ya, masalah penghukum itu termasuk identitas apa tadi ibu-ibu? Penghukum identitas gagal, itu tidak boleh dilakukan oleh ibu guru. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Tadi kan 5 posisi kontrol ada 5. 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Kalau kita sebagai penghukum, pasti kata-katanya kasar, itu tidak bagus buat anak-anak. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri dengan depan barisan. Ini kalau sifat kita sebagai penghukum itu kata-katanya seperti itu ya ibu-ibu ya. Kalau pembuat rasa bersalah, kata-katanya berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu, ini juga tidak boleh. Karena di situ anak merasa dirinya rendah. Kok saya seperti ini, bu guru kok sampai bilang seperti ini, berarti saya ini sangat-sangat mengecewakan bu guru. Itu tidak bagus karena itu dapat menurunkan motivasi siswa tambah down, itu tidak bagus. Kalau penghukum juga tidak bagus karena itu terlalu keras bagi anak-anak. Yang ketiga, teman. Ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Ini juga tidak bagus ya ibu-ibu buat anak-anak. Yang keempat, pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Pemantau ini ibaratnya anak melanggar aturan, tapi kita tanya, kira-kira kalau kamu berangkat sekolah telat, keyakinan kelas apa, peraturan apa yang sudah kamu langgar? Ya, itu kalau pemantau. Sedangkan yang terakhir yaitu manajer. Kita sebagai guru diharuskan bisa sebagai manajer ya. Manajer itu kata-katanya seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Manajer ini diperumpamakan kalau kita mempunyai kesalahan, kita harus kalau siswa kita memiliki kesalahan, kita harus bisa menyelesaikannya dengan tadi yang restitusi ya. Restitusi kan kita mencari sebab,
Kenapa kok bisa gini-gini ya ibu-ibu? Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak video pada ini. Nanti ibu-ibu akan lebih memahaminya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Grosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawabnya. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, memujuk-mujuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ini yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak pasca. Sana cepat ke kelas.
Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya udah bangunkan saya Bu. Kamu mau menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren
bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Sudah ya ibu-ibu tadi sudah menyimak video tadi ya. Sekarang yang keenam yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila tadi sudah saya singgung di depan tadi ya. Lanjut. Inilah kegiatan membuat keyakinan kelas di TK. Berhubung TK belum bisa membaca ya, berarti saya menerapkan dengan menggunakan metode gambar. Di sini saya membuat keyakinan kelas dengan metode gambar. Pertama, saya berdiskusi tentang kesepakatan. Di situ saya menerangkan dulu kepada siswa kalau hari ini kita jadwalnya membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu kalau yang perbuatan yang gambarnya itu bagus, baik, yang perlu ditiru itu berarti kita nanti tempelkan di centang. Kalau perbuatan jelek yang tidak boleh kita lakukan itu berarti kita ditaruh di gambar silang. Yang pertama berdiskusi tentang kesepakatan. Yang kedua memilih gambar yang dianggap baik. Setelah itu anak memilih gambar. Setelah memilih gambar mengetahui gambarnya. Seperti gambar membuang sampah pada tempatnya, berarti itu ditaruh di centang. Kalau gambar membuang sampah tidak pada tempatnya, berarti ditaruh di silang. Itu ya maksud dari menganggap yang dianggap baik. Mengelompokkan gambar. Di situ saya dan siswa-siswa memilah-milah gambar. Kira-kira gambar yang baik ada berapa, mengelompokkan gambar yang ini berapa.
itu dihitung, oke. Ternyata setelah itu tahapan yang terakhir itu banyak di yang cetak. Anak-anak suka yang dicetak, perbuatan yang baik. Setelah itu saya menetapkan keyakinan kelas. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang ada di TK Pertiwi Ngapus. Biasanya keyakinan kelas saya ini saya tempel di dalam kelas saya. Saya tempel, ini baru saya print, setelah itu saya tempel, belum saya buat banner. Ya, besok rencananya pengen saya buat banner. Ini keyakinan kelas A di TK Pertiwi Ngapus. Tadi anak-anak memilih berbaris. Yang kedua, berdoa sebelum pembelajaran. Ini memperhatikan ibu guru. Yang keempat, bermain bersama. Yang kelima, mandiri. Yang keenam, merapikan mainan setelah digunakan. Terus yang terakhir, membuang sampah pada tempatnya. Lanjut. Sekarang kita tahap yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Tadi sudah saya singgung di awal ya ibu-ibu tentang restitusi. Kita sebagai guru kalau menangani kasus seorang anak tidak boleh langsung menghukum, tapi harus menggunakan restitusi. Sekarang kita kupas bersama-sama apa sih itu yang dimaksud segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah materi baru yang saya dapatkan dari program pendidikan guru penggerak. Restitusi dilakukan sebagai upaya membantu siswa memperbaiki diri agar dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik dan kuat. Segitiga restitusi itu kita diharuskan mencari tahu kenapa anak kok bisa seperti itu, kenapa anak melanggar peraturan itu, kita cari tahu. Adapun tahapan segitiga restitusi itu ada 3, ada tahapannya juga. Kita tidak bisa langsung menetapkan kamu seperti ini, tidak. Kita harus sesuai alur tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas diantaranya bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Sedangkan validasi tindakan yang salah, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Biasanya anak itu melakukan kesalahan itu didasari dengan kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Tadi ada kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar. Biasanya ada salah satu kebutuhan dasar itu tidak dipenuhi, maka anak bisa melakukan kesalahan. Jadi kita selidiki dulu, jangan langsung menghukumnya, membentak-bentaknya. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Lanjut. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan, saya coba di TK Pertiwi Ngapus. Sudah ya, sudah tahu. Ini berarti kita bisa mengamati dari video ini. Kira-kira video yang saya tayangkan ini siswa saya kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak dipenuhi, yang belum terpenuhi sampai dia mengambil jajan temannya. Kira-kira kebutuhan dasar apa ya? Itu kebutuhan dasar bertahan hidup ya, karena
dia pengen ya. Sekarang kasus yang kedua. Sudah ibu sudah tahu ya, maksud dari segi juga restitusi itu seperti itu, cara menanganinya seperti itu. Tadi 2 kasus sudah saya tambahkan di slide. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol saat ini dan bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Demikian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, itu tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Siti Naimah. Sekarang kita buka sesi tanya jawab atau masukan yang mungkin bisa disampaikan ya, dari teman-teman. Kita batasi 2 saja ya, maksimal ya. Ya monggo, mungkin ada yang perlu disampaikan. Baik ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Demini. Saya mau bertanya ya Bu ya. Dari pemaparan tadi itu dijelaskan kalau kita itu tidak boleh memberi reward atau hadiah kepada siswa yang unggul. Nah, kalau seumpama kita memberi reward berupa tepuk tangan atau kata-kata motivasi, itu boleh apa tidak Bu? Terima kasih atas jawabannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya Ibu. Terima kasih Bu Damini atas pertanyaannya. Tadi sudah dipaparkan kalau mengasih reward itu tidak boleh. Tapi kalau mengasih reward berupa tepuk tangan, kata motivasi itu diperbolehkan. Karena apa? Karena motivasi itu bisa untuk melatih peserta didik yang lain biar dia termotivasi. Tapi kita mengutarakannya jangan disebut satu orang, kita langsung menyebutnya umum. Kita siapa yang mendapatkan ini langsung kita tepuk tangan, dia tepuk tangan, kita langsung kasih itu motivasi. Oh besok siswa yang lain bisa seperti ini itu boleh. Sebenarnya tidak menjatuhkan. Tapi kalau mengasih hadiah reward itu biasanya akan selalu terkena oleh anak-anak. Itu enggak. Jadi kalau rewardnya berupa perkataan atau kata-kata motivasi atau tepuk tangan itu diperbolehkan ya. Terima kasih.
ada yang lain mungkin yang disampaikan? Sampun? Sudah ya? Halo? Sudah kapan? Oke, terima kasih. Oh ya, monggo Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Presidi Rezeki. Saya mau nanya Ibu, bagaimana sebetulnya cara mengatasi siswa yang benar, yang diperbolehkan. Misalnya seperti ini, ada siswa yang, karena di usia TK ya Bu, ada siswa yang rewel, tidak mau ditinggal ibunya, karena kan biasa emosi anak kan naik turun, kan dia tidak mau ditinggal. Kemudian saya sebagai ibu guru itu membujuk anak itu supaya mau ditinggal dengan menjanjikan sesuatu, misalnya nanti diajak bermain, yang menarik, itu boleh enggak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani atas pertanyaannya. Biasanya kalau saya mempunyai kasus seperti itu, saya juga sering Bu mengalami kasus seperti itu. Anak diantar ibunya ke sekolah, terus tiba-tiba dia tidak mau, terus rewel, ibunya disuruh di situ aja, anaknya nangis. Itu cara menangani saya itu biasanya seperti ini. Anak itu saya biarkan menangis dulu. Kadang pertama kita dedek, tapi kalau dedek, dia tidak tetap aja menangis, kita biarkan dulu saja. Karena untuk anak-anak menangis itu boleh-boleh saja, asalkan tidak, itu kan kalaupun menangis kan tidak menyakiti buat dirinya ya. Jadi kita biarkan, setelah tenang, anak itu kalau sudah tenang kan biasanya nangis terus handphone tenang kan sudah tidak menangis, barulah kita tanya, kenapa tadi kok seperti ini, sebabnya apa, kamu pengen apa, kok tadi nangis ini, seperti itu. Cara menangani saya itu seperti itu, tidak langsung dikasih hadiah atau diiming-imingi, itu tidak, ya. Berarti kita biarkan dulu. Kalau di anak itu sudah tenang, biasanya anak itu mau mengutarakan isi hatinya, ya, mengutarakan saya ini Bu, saya seperti ini gitu. Setelah tenang baru kita menyelidiki kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum dimiliki anak, ya. Masuk lagi di tentang 5 kebutuhan dasar tadi, gitu ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya menambah sedikit ya. Tadi pertanyaannya Buni, apabila kita menjumpai anak yang waktu sekolah diantar ibunya nangis, nggak mau ditinggal, dan Bu Guru menyampaikan bahwa akan menjanjikan membujuk anak agar mau ditinggal, dan bujukannya itu berupa misal janji untuk diajak bermain atau apa. Nah, kembali ke teori kontrol yang tadi, bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, guru pun tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tunggu anak itu yang bisa merelakan dia dikontrol oleh orang lain. Nah, di sini Bu Guru. Dan misalkan seperti yang sudah disampaikan Bu Naimah tadi, benar, apabila menjumpai anak yang sakit, biarkan dia nangis, dan nanti nangis lama-lama kan hilang sendiri, pelan-pelan akan terus kalau sudah Bu Guru yang menjanjikan sesuatu, diharapkan benar-benar ditepati, ya. Nanti karena kalau kita sudah menjanjikan kepada anak dan kita mengingkari, pasti anak akan tidak percaya lagi pada kita. Alah, Bu Guru ngapusi, Bu ini jadinya apa dijak jalan-jalan pas itu, nanti seperti itu. Nah, intinya seperti itu, ya. Kalau kita sudah berjanji pada anak, kita
harus menepati. Nah, itu demikian yang sudah disampaikan oleh Ibu Siti Naimah tentang penerapan budaya positif di TK Pertiwi Ngabos, dan terima kasih atas partisipasi dari Ibu Bapak Guru semua. Akhir kata dari saya, mohon maaf bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Huda Mimi, saya rekan kerja Bu Imah. Menurut saya, materi yang sudah dipaparkan Bu Imah tadi mengenai budaya positif sudah bagus. Saya tertarik tentang 5 posisi kontrol, dan ternyata posisi kontrol yang paling ideal adalah posisi manajer. Semoga adanya pengimbasan materi yang diberikan Bu Imah, kita bisa menerapkannya di lembaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi tugas aksi nyata saya di modul 1.4. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan.